Selanjutnya narasumber sudah hadir bersama kita, Bapak Muhammad Suhada. Saya akan bacakan CV beliau. Bapak Muhammad Suhada saat ini menjabat sebagai Deputi Chief Information Officer di Bluebird Group. Nah, kemudian sebelumnya beliau menjabat sebagai Vice President Information Technology. Nah, beliau mempunyai pengalaman 20 tahun sebagai IT strategis. Nah, untuk sebelum bekerja di Bluebird, beliau 8 tahun bekerja di perusahaan global, yaitu di Malaysia, di Apak Hub di Cyberjaya. Nah, untuk latar belakang pendidikan, beliau merupakan lulusan dari TELU, dulu mungkin namanya ST Telkom ya Pak ya? Betul, betul. Betul, ya, jurusan telekomunikasi tahun 97 sampai 2002. Kemudian beliau melanjutkan studi di Universitas Gajah Mada, jurusan MBA dengan fokus di Strategic Management. Oke, sangat luar biasa sekali ya, dan sangat cocok dengan prodi IT kita saat ini untuk materi kuliah umum. Oke, mungkin sekarang sepertinya sudah banyak yang join. Mungkin Bapak Muhammad Suhada kami persilakan untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih Pak Wio, Pak Paman, Pak Hilal. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk memberikan kuliah umum ya di program studi Teknologi Informasi Telkom University. Senang rasanya bisa kembali ke kampus, walaupun masih virtual. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa benar-benar kembali ke kampus gitu ya. Saya sendiri seperti tadi yang sudah sempat dibacakan oleh Pak Rio, ya sebenarnya juga alumni dari Telkom University, walaupun dulu ketika zaman saya namanya mungkin masih STT Telkom ya. Dan dulu juga belum ada program studi IT. Jadi saya lulusan program studi atau dulu namanya kayaknya jurusan Teknik Telekomunikasi. Cuman ya mungkin berbeda dengan teman-teman saya yang saat ini mungkin lebih banyak meniti karir di dunia telco. Saya begitu lulus dari S1 Teknik Telekomunikasi itu banting setir ke IT, hingga sekarang masih konsisten di IT. Oke, mungkin saya coba untuk share screen saya. Sebentar. Sudah kelihatan ya, mudah-mudahan? Sudah Pak, sudah jelas. Oke, karena saya diminta untuk memaparkan mengenai transformasi di Bluebird, yang saat ini saya menjabat sebagai deputi atau acting CIO di sana. Ya, saya mencoba untuk membawakan topik. Tadi Pak Aman juga sempat mengutarakan ya bahwa yang namanya digital transformation itu nggak hanya melulu tentang teknologi. Jadi saya akan membawakan topik mengenai people, leadership, dan innovation. Nah, sebelum kita sampai ke topik transformasi digital, mungkin ada baiknya saya mulai dari sejarah Bluebird dulu, karena ya tak kenal kan katanya tak sayang. Anak zaman sekarang juga mungkin lebih banyak kenal dengan online ride hailing service seperti maaf menyebut merek, mungkin seperti Grab ataupun Gojek gitu ya, dibandingkan dengan taksi legendaris seperti Bluebird. Nah, secara ofisial Bluebird itu berdiri tahun 1972. Didirikan oleh Ibu Mutiara Djoko Sutono. Ibu Mutiara Djoko Sutono ini adalah istri dari almarhum Profesor Djoko Sutono, yang notabene adalah sebenarnya seorang pahlawan nasional. Beliau pendiri Akademi Kepolisian atau sekarang mungkin dikenal dengan nama PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Nah, dimulai dengan 2 mobil pemberian dari negara sebagai apresiasi atas jasanya Profesor Djoko Sutono ya ketika beliau meninggal dunia.
Bu Mutiara ini dikasih 2 mobil gitu. Nah, sejak itu tuh Bluebird selalu menjadi yang terdepan dalam hal layanan dan juga inovasi. Nah, hal ini dibuktikan dengan Bluebird menjadi taksi pertama yang menggunakan argometer. Lalu yang pertama menggunakan komunikasi radio di tahun 1980. 80 itu menggunakan AC ya, dan sebelumnya juga pertama yang menggunakan komunikasi radio. Nah, lalu di tahun 90 itu Bluebird call center-nya sudah menggunakan sistem komputerisasi. Di tahun 2002 sudah menggunakan mobile data terminal dengan GPS tracking. Jadi bisa teman-teman bayangkan 2002 aja itu Bluebird sebenarnya sudah menggunakan GPS. Cuman ya istilahnya mungkin dulu tidak banyak yang tahu atau kerasa gitu ya. Gunanya juga mungkin nggak semasif sekarang penggunaan GPS. Nah, di tahun 2008 Bluebird sudah memperkenalkan pembayaran non tunai menggunakan mesin EDC di armada Silverbird-nya. Jadi Silverbird ini service line untuk eksekutif taksi, dan itu di tahun 2008 kita sudah menggunakan mesin EDC untuk credit card. Dan di tahun 2011, nah ini yang paling menarik nih. Di saat belum boomingnya aplikasi di smartphone, Bluebird itu sudah memiliki aplikasi reservasi melalui platform BlackBerry. Nah, cuman kayaknya kelihatannya manuver ini terlalu cepat gitu ya. Jadi ketika itu kan masyarakat pertama mungkin belum banyak menggunakan BlackBerry, ataupun kalaupun udah menggunakan mungkin hanya untuk istilahnya ya mungkin chatting ya melalui BBM, kalau masih ingat BBM zaman dulu, atau bagi pekerja kantoran mungkin menggunakan BlackBerry selain BBM juga sebagai email gitu ya. Yang namanya app itu belum booming kayak sekarang gitu. Dan ya kelihatannya kecepatan aja ini Bluebird untuk membuat inovasi gitu ya. Ada reservation app di BlackBerry, terus terlena gitu, dan akhirnya ketika 2015 dengan munculnya online ride hailing seperti Uber, saat itu masih ada Uber, Grab, lalu Gojek. Nah ini ya istilahnya mungkin Bluebird disrupted gitu. Dan ini menjadi wake up call bagi Bluebird ya, karena mau nggak mau perusahaan ini harus berubah gitu ya. Kalau nggak berubah dia akan terlindas oleh perubahan zaman, sehingga yang dinamakan digital transformation itu menjadi emas gitu ya. Must, harus gitu. Nah, sehingga dilakukanlah beberapa terobosan baru gitu ya, seperti misalnya kita menggunakan mobil listrik sebagai armada taksi, lalu juga kita berusaha membuat app kita sendiri, dan banyak lagi teknologi yang kita lakukan yang mungkin akan saya jelaskan lebih detail di belakang gitu ya. Nah, 2020 another disruption. Kalau dulu di 2015 itu disrupsi itu dilakukan oleh digital native company, sekarang disrupsi yang kedua ini lebih masif lagi kayaknya, karena yang terimpact tidak hanya perusahaan-perusahaan seperti Bluebird, tapi kelihatannya juga banyak area, baik itu ya dunia industri, dunia bisnis, ataupun even dunia pendidikan itu terkena disruption, dan membuat kita harus lebih go digital gitu ya. Dan kita tahu semua disruption yang kedua ini, atau disruption yang kali ini adalah pandemi COVID-19. Oke, tapi ya seperti kata Heraklitus ya, seorang filsuf Yunani, Heraklitus ini pernah ada istilahnya quote gitu ya, dia bilang the only constant in life is change. Jadi perubahan itu ya inevitable. Kalau ya teman-teman mungkin nonton film Avenger gitu ya, ya seperti Thanos gitu, I'm inevitable katanya. Jadi perubahan itu inevitable.
kita nggak bisa mengelak gitu. Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi dengan perubahan itu. Seperti juga kata Charles Darwin di teori evolusinya, ya Darwin bilang bahwa spesies yang bisa bertahan itu bukan yang terpintar dan bukan juga yang terkuat. Tapi yang bisa bertahan itu adalah yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, pertanyaan besarnya mungkin adalah ya how did we survive? Gitu. Kenapa bluebird bisa survive gitu ya dengan segala disruption tersebut? Kalau menurut saya sih jawaban yang paling pertama adalah leadership. Jadi leadership itu matters, teman-teman. Dan ini adalah first lesson dari saya pagi ini. Leadership is matters. Jadi untuk bisa maju, untuk bisa bertahan, berkembang dan maju, yang pertama yang kita harus punya adalah leadership dari sebuah organisasi. Ya, kenapa saya bilang leadership itu matters ya atau penting ya? Karena bluebird ini masih bisa bertahan dan bahkan bisa tetap jaya hingga sekarang. Apa namanya, ya dulu disrupted, terus ya alih-alih terpukul atau akhirnya mati gitu ya, nggak survive. Ya manajemen Bluebird menganggap hal ini sebagai wake up call atau pembuka mata gitu. Ya mereka akhirnya berpikir bahwa oh ternyata udah nggak bisa lagi ya menjalankan bisnis seperti dulu gitu ya, zaman udah berubah. Kalau saya mungkin sedikit share mengenai apa yang diceritakan ke saya ya oleh manajemen Bluebird gitu ya. Kebetulan saya kan di Bluebird juga ya belum lama-lama amat gitu, baru ya 2 tahun 9 bulan mungkin sekitar itu ya. Kalau ceritanya mereka zaman dulu itu Bluebird itu bahkan nggak punya marketing department. Untuk apa marketing kata manajemen Bluebird gitu ya. Karena ya zaman dulu itu sebelum disrupted, masyarakat itu pasti ke Bluebird. Ketika dibilang taksi atau nyari taksi, pasti yang dicari Bluebird. Jadi orang yang datang ke taksi Bluebird gitu, bukan kita yang mencari customer. Nah, ya dengan adanya online ride hailing dan semua itu berubah, masyarakat juga istilahnya shifting ya dari yang tadi menggunakan Bluebird terus menggunakan online ride hailing. Nah ini menjadi wake up call gitu. Ternyata udah nggak bisa lagi nih kayak dulu, harus ada yang mau diubah gitu. Nah cuman ya hebatnya lagi mungkin leadership Bluebird itu layaknya seorang yang ambidextrous gitu ya. Tahu ya apa itu ambidextrous? Ya, ambidextrous itu orang yang bisa menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya dengan sangat baik gitu. Lebih hebat lagi kalau bisa nulis sekaligus dengan 2 tangan. Nah itu tuh udah hebat banget lah gitu. Jadi layaknya seperti orang yang ambidextrous, Bluebird ini memanage krisis yang dihadapinnya gitu ya. Sekaligus sambil memikirkan ya how to win the competition in the future. Nah ini kan nggak mudah gitu ya. Jadi sambil firefighting, tetap memikirkan strateginya ke depan gimana supaya kita bisa nggak cuma survive, tapi bisa menang di depan. Caranya gimana? Salah satunya yang mereka lakukan adalah dengan digital transformation. Dan kalau berbicara tentang digital transformation, ya bagi saya digital transformation itu nggak melulu tentang teknologi. Ada 3 pilar yang mendasari digital transformation yang saya gambarkan dalam diagram ini. Yang pertama adalah people and culture, yang kedua itu IT fundamental, dan yang ketiga innovation. By the way ini 3 pilar
digital transformation ini versi saya ya. Jadi mungkin kalau di literatur atau jurnal-jurnal ya yang lain gitu ya, mungkin ada beberapa versi dari pilar-pilar pembangun digital transformation. Tapi intinya sih tetap sama sih menurut saya, bahwa digital transformation itu is not only about teknologi, tapi ada banyak komponen lain yang membangun digital transformation. Ya, kita coba lihat pilar pertama ya, people and organization, apa sih yang ada di dalamnya gitu. Jadi dalam menjalankan digital transformation itu ya menurut saya dibutuhkan manajemen buy-in. Kalau manajemennya aja nggak percaya bahwa kita butuh transformasi, ya nggak akan jalan gitu. Jadi ibaratnya kalau ya seorang Suhadan di hire oleh top manajemen Bluebird gitu ya. Ya Pak Suhada, tolong bawa Bluebird ini ke arah digital. Tapi kalau cuma ngomong doang, tidak ada supportnya, tidak ada buy-in-nya, percuma. Yang ada yang di bawah itu akan frustasi dan istilahnya apa ya, mungkin mutung dan lain-lain, ya akhirnya nggak jalan gitu. Jadi manajemen buy-in itu sangat sangat penting. Nah, yang kedua, orang-orangnya yang di dalamnya itu juga harus berubah gitu, harus mempunyai mindset yang benar, harus agile, embracing digital culture. Namun yang paling penting sih menurut saya tetap core value dari perusahaan tersebut itu dijaga. Jadi kita harus mengcombine antara memang apa namanya, setiap perusahaan itu kan pasti ada value-nya gitu ya, dan value itu nggak boleh hilang gitu. Digital transformation atau modernisasi itu bukan berarti melupakan roots kita, melupakan value-value tersebut gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah gimana kita mengcombine antara value itu dengan digital, dan bahkan mengenhance value itu dengan digital gitu. Ya contohnya misalnya untuk Bluebird ini terkenal dengan pelayanannya, dengan safety-nya gitu ya. Ya dengan digital kita harus bisa mengenhance pelayanan itu gitu, sehingga lebih baik lagi. Dengan digital kita harus membuat lebih safety lagi, apa namanya, safety feel dari customer itu harus lebih ada lagi, dan ya itulah gunanya digital transformation. Nah yang kedua, secara fundamental IT itu juga harus kuat. Di sini saya berbicara mengenai IT infrastructure, IT security, lalu ada proses dan lain-lain ya. Karena percuma kita bicara inovasi jika proses berantakan. Percuma kita ngomong inovasi jika ya sorry to say infrastrukturnya masih jadul gitu ya. Jadi ini harus balance. Nah, ketika setelah kedua ini ada, people and organization, apa istilahnya, udah cukup mature, kita punya manajemen buy-in, kita udah embracing digital, secara fundamental IT-nya juga udah mensupport gitu ya, baru kita bicara mengenai inovasi. Inovasi ini bisa macam-macam, bisa berupa dari digital product yang kita bangun, juga mungkin kita bisa embracing emerging teknologi yang saat ini banyak digunakan atau dibicarakan, seperti ya mungkin cloud technology, AI, atau bahkan IoT. Dan ini menjadi mungkin second lesson dari saya, digital transformation is not only about technology. Oke, kita coba breakdown sedikit mengenai people and culture.
ada sedikit fun fact mengenai tim yang saya pimpin, yaitu Bluebird IT. Jadi dalam 2,5 tahun itu, digital tim kami itu udah growing 3 kali lipat dalam 2,5 tahun. Dan kami juga berubah dari mengerjakan istilahnya way of working kami itu dari cara IT konvensional gitu ya. Itu sekarang kita ya bekerja dengan lebih agile. Lalu secara organisasi juga kita mengubah organisasi kita dari yang sangat hierarkikal gitu, sekarang lebih ke matrix organization. Saya menyebutnya productized matrix organization dengan squad dan chapter gitu ya. Nanti mungkin saya akan jelasin lebih detail mengenai squad dan chapter. Yang pasti kita embracing new technology, kita juga embracing tools-tools yang mendukung productivity dan collaboration. Dan ada satu lagi yang menarik, di Bluebird IT, bayangin nih, IT gitu ya, ada beberapa dari tim saya, tim member saya, itu yang udah bekerja di Bluebird lebih dari 32 tahun. Di Bluebird, saya nggak tahu sebelumnya mungkin udah pernah kerja di mana lagi, atau dari sejak mulai kerja di Bluebird gitu ya, tapi kebayang 32 tahun lebih di Bluebird IT, pasti udah cukup tua. Dan ketika saya istilahnya growing 3 kali lipat dalam 2,5 tahun, saya nggak mungkin growing dengan orang-orang yang tua juga gitu kan. Jadi saya pasti growingnya dengan anak-anak muda. Dan ini harus apa ya istilahnya, harus ada effort untuk nge-blend atau membuat mereka bisa kompak satu sama lain dengan segala perbedaannya gitu. Dan once you get them blended, ya menurut saya productivity ke depan itu akan lebih terasa lagi gitu. Dan ini juga menjadi lebih ini menjadi penting bagi saya karena transformasi itu bukan berarti meninggalkan existing people gitu, atau kembali saya bilang tadi itu value-value yang ada itu jangan digantikan, tapi mereka harus diajak untuk menuju ke depan, menuju yang lebih baik bersama-sama. Nah mungkin pertanyaannya kan kok bisa gitu ya? Kalau menurut saya sih ya itu semua berkat change management. Dan bagaimana caranya agar orang-orang itu mau berubah. Nah ini McKinsey & Company, salah satu perusahaan konsultan mungkin ya, dalam satu jurnalnya itu mengatakan bahwa orang itu mau berubah jika yang pertama, if I see my leaders, my colleagues, and staff behaving differently. Jadi artinya orang itu mau berubah kalau mereka melihat contoh gitu ya. Perlu contoh, gitu. Terutama contoh yang sukses gitu. Atau mungkin kalau dari leadernya, ya leadernya itu harus walk the talk. Artinya jangan cuma ngomong doang, tapi ya contohin dong dengan tindakan gitu ya, dengan aksi. Nah yang kedua, orang itu mau berubah katanya if I have the skill and opportunities to behave in the new way. Artinya mereka bakal mau berubah jika diajari skill baru gitu. Nggak cuma disuruh berubah, kamu berubah gitu kan. Kita sekarang agile ya, atau kita sekarang bertransformasi secara digital gitu. Tapi kalau nggak dikasih tahu caranya, nggak diajarin skillnya, ya gimana mau berubah gitu ya.
Nah, yang ketiga, ya orang itu mau berubah katanya, if I understand of what being asked of me and it makes sense. Jadi komunikasi di sini sangat penting. Mungkin kalau teman-teman udah pernah membaca bukunya Simon Sinek gitu ya. Ya Simon Sinek kan bilang bahwa ya start with why gitu. Jadi why-nya itu harus ada. Kenapa kita harus berubah dan itu harus dijelaskan terus-menerus, dikomunikasikan terus-menerus kepada staf, kepada rekan-rekan gitu ya, sehingga mereka akhirnya nangkep, dapat gitu ya why-nya itu. Oh, oke, now I understand kenapa saya harus berubah. Nah, yang terakhir, mereka mau berubah atau orang itu mau berubah, katanya if I see that our structures, process, and system ya support the change gitu. Jadi ya untuk berubah dibutuhkan support system yang jelas. Nah, lalu gimana nih caranya nih? Nah, sekali lagi saya mulai dengan leader atau leadership gitu ya. Jadi leadership is matters. Leader itu harus bisa share their vision, harus bisa nge-lead dengan strategi gitu ya. Lalu tadi saya juga udah sempat sebutkan mereka harus bisa walk the talks, artinya nggak cuman ngomong doang, tapi juga harus diikuti dengan action. Nah, yang salah satu yang paling penting jadi leader itu harus bisa remove the blocker, not become the blocker. Karena kadang ada leader itu yang bukannya ngebantuin untuk removing the blocker, merekanya sendiri yang jadi blokernya gitu ya. Ya intinya sih jangan jadi seperti bos di komik Dilbert inilah. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman mahasiswa prodi TI ya ketika udah masuk ke dunia kerja gitu. Pertama saya berharap kalian bisa mendapatkan leader atau bos yang memang bisa mengencourage kalian, yang membawa kalian untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya. Dan suatu saat nanti ketika kalian sudah menjadi leader yourself gitu ya, menjadi leader, ya saya harap kalian juga bisa mengambil hal-hal baik yang udah dilihat oleh leader kalian sebelumnya dan menerapkan itu dan menjadi value kalian di masa depan. Don't be like the boss in this comic. Nah, yang berikutnya adalah begin with talent. Jadi dari sisi organisasi, sebuah organisasi itu ya pertama ya harus mungkin harus ada tujuannya lah gitu ya. End goal-nya itu apa? End game-nya itu apa? Lalu di break it down, dipecah-pecah menjadi strategic action-nya itu seperti apa untuk menuju ke end goal tadi itu. Lalu yang penting juga ya sebuah organisasi itu harus punya ya struktur yang bisa mengakomodir ke future dan juga bisa memvisikan cara kerja yang lebih baik untuk mengachieve goal tadi itu. Nah, setelah organisasi tadi itu udah istilahnya punya strateginya gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah gimana caranya ya mengisi organisasi tersebut dengan talent yang sesuai. Sebuah organisasi nggak akan mungkin bisa berjalan dengan baik jika orang-orangnya itu
ya bukan orang yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu ya. Ya, again saya mungkin sering merefer ke film gitu ya, karena di sini ya teman-teman kan ya masih banyak yang mahasiswa gitu, teman-teman masih muda gitu, mungkin kalau saya refer ke film atau ke movie lebih nangkep gitu ya. Jadi ya kalau kita lihat misalnya apa ya, film Ocean 11, Ocean 8 atau even Avenger gitu ya. Nah, itu mereka yang mencari talent atau skill set dan mentality yang memang sesuai untuk mengachieve goal-nya mereka. Nah, tapi kalau misalnya udah ada existing person di dalam organisasi itu dan nggak sesuai skill setnya, terus gimana? Nah, ini mungkin ya kita perlu melakukan upskill atau reskill. Artinya ya either mereka itu diajarin sehingga mereka punya skill set yang benar gitu, atau ya mereka diajarin hal yang lain supaya ya mungkin di tempat lain mereka bisa lebih berkembang. Dan yang terakhir ya again perlu di blend antara orang-orang baru ini dan orang lama gitu ya. Sebuah tim itu nggak perlu seragam gitu, nggak perlu unison gitu ya. Jadi memang kita butuh skill set yang beda, kita butuh diversity, karena dengan diversity lah, dengan keragaman itulah kreativitas itu bisa muncul. Oke, yang berikutnya adalah embrace digital. Digital is inevitable. Jadi ya kita harus introduce digital mindset ke teman-teman kita di perusahaan, di tim gitu ya. Karena kalau kita mau menuju ke arah digital, kita mau digital transformation, maka mindsetnya juga harus diubah. Mindsetnya harus digital juga lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian collaboration is the key. Sedangkan ya collaboration tool ya is just a tool gitu. Jadi oke, good kalau kita punya collaboration tools kayak mungkin sekarang ya banyak kita menggunakan apa ya kolaborasi dengan produk Google misalnya, atau kolaborasi dengan produknya Microsoft, dengan Teams-nya dan lain-lain. But it's just a tool gitu. Yang penting adalah mentalitinya, mau berkolaborasi apa enggak gitu ya. Dan yang pasti juga kita harus menggunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, berikutnya adalah data. Katanya data is the new oil, sehingga kita ya harus recognize data sebagai key asset kita. Kita harus identify analytics supaya itu bisa mensupport kita di value chain gitu ya. Dan yang pasti kita harus selalu berbicara dengan data gitu. Find way to improve atau melakukan improvement itu harus bisa berdasarkan data atau findings. Jangan cuman berdasarkan feeling gitu ya. Misalnya kita membuat sebuah aplikasi digital, nggak banyak nih yang make gitu ya. Terus ya kita mengubah aplikasi itu berdasarkan feeling, misalnya oh ini mungkin karena loginnya susah, contoh gitu. Loginnya susah nih, kita bikin login yang lebih gampang deh supaya apa namanya banyak yang download gitu ya. Ya kalau nggak disupport sama data ya percuma juga menurut saya. Jadi memang kalau bicara sesuatu itu sebaiknya didasari oleh data gitu. Ya memang mungkin benar karena loginnya gitu, tapi harus ada data yang mensupport itu, yang bilang bahwa memang secara funnel-nya gitu ya, ya
banyak orang kesusahan untuk login, sehingga akhirnya nggak banyak yang menggunakan aplikasi tersebut. Nah, yang apa namanya, yang terakhir mungkin dari organization people and organization adalah ya kita harus create our own culture dan bereksperimen along the way gitu ya. Karena organisasi itu, semua organisasi itu pasti ada bedanya. Every organization is different. Sehingga kita harus memahami apa sih value-value dari organisasi kita gitu ya. Boleh kita mencari ya best practice di luar seperti misalnya agile atau Scrum gitu ya. Tapi yang namanya best practice itu ya it's a best practice, tapi belum tentu cocok ketika dimasukin ke organisasi kita gitu. Sehingga ya kita harus bereksperimen di measure setiap yang kita tambahkan gitu ya. Anggaplah kita bikin masakan gitu, tambahin garam, dites lagi, dirasain lagi, di measure udah pas apa belum. Nah kalau belum pas, ditweak lagi, lalu di measure lagi sampai akhirnya kita mendapatkan resepi atau resep yang menurut kita udah paling pas banget nih. Dan once kita dapetin final recipe itu ya itulah yang akan kita gunakan di organisasi kita ke depannya. Tapi tetap yang namanya proses improvement itu, continuous improvement itu harus tetap jalan gitu ya. Jadi istilahnya proses untuk mencoba-coba sesuatu yang baru lalu tweaking lagi, nah itu harus tetap jalan, nggak boleh mati gitu ya. Dan sampai akhirnya ya di poin terakhir ini saya menyebutnya ya kita harus grow together as a team. Jadi yang namanya satu tim itu ya harus kompak dan kita ya berjalan secara bersama-sama gitu, nggak boleh sendiri-sendiri. Nah, tadi saya sempat menyebutkan mengenai di Bluebird IT kita menggunakan squad dan chapter. Jadi dari proses-proses di atas tadi itu kami berusaha untuk menerapkan cara kerja yang lebih agile dengan membentuk organisasi matrix dengan squad dan chapter. Di mana squad itu kalau teman-teman bisa baca tulisannya kecil soalnya. Squad itu adalah a small self-organized, holistic and cross-functional expertise team with shared vision and the purpose is to build awesome digital product. Ya artinya dalam satu squad itu biasanya diisi oleh ya berbagai skill set gitu ya. Kalau di tim development saya ya satu squad itu yang vertikal ini, nah itu ada product manajernya, ada mungkin front end engineer, ada mobile engineer, back end engineer, QA, ada DevOps-nya, UI UX, even ada data analis misalnya gitu ya. Dan mereka secara bersama-sama membangun suatu produk. Karena dalam membangun suatu produk itu nggak bisa jalan hanya dengan satu skill set. Nah, sedangkan chapter itu adalah orang-orang dengan skill set yang sama, yang biasanya datang dari departemen yang sama gitu ya. Ya, yang purpose-nya adalah ya untuk mengenhance skill set mereka itu untuk bisa digunakan dan memberikan value added ke dalam squad. Dan jadi itu biasanya satu skill lah gitu ya. Misalnya chapter dari front end engineer, chapter dari mobile, chapter dari back end.
Dan ini yang kami lakukan di Bluebird, dan ya alhamdulillah it is working for us. Tapi again, saya nggak bilang bahwa ini menjadi suatu keharusan dalam sebuah transformasi digital. Agile dengan squad dan chapter mungkin works for us in Bluebird, tapi belum tentu works di organisasi atau perusahaan yang lain. Jadi memang eksplorasi digital dengan tidak meninggalkan core value dari sebuah organisasi atau perusahaan, ya. Proses itu yang penting gitu ya, karena nggak ada satu ultimate recipe untuk semua. Jadi memang harus kita eksplor sendiri, kita harus tahu karakter kita seperti apa, dan dengan digital kita harus mampu untuk meningkatkan atau mengenhance value-value kita tersebut. Oke, kalau tadi ya saya udah panjang lebar ya membahas mengenai people and organization. Sekarang mungkin kita lompat ke inovasi. Saya tidak akan membahas mengenai IT fundamental karena mungkin keterbatasan waktu juga gitu ya. Jadi saya langsung membahas mengenai inovasi. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, Bluebird ini kan ya kita harus bisa membaca ke depannya orang itu ekspektasinya apa sih dari sebuah layanan transportasi, kira-kira seperti itu ya. Nah, orang zaman sekarang itu pengennya kendaraannya yang datang ke dia gitu ya, bukan dia yang datang ke kendaraan. Jadi nggak ada lagi tuh yang apa istilahnya, mungkin kalau kita nonton film-film zaman dulu ya, film tahun 80-90-an, kan ada adegan orang ngejar-ngejar bus gitu ya, karena ketinggalan bus gitu ya. Zaman sekarang ya udah nggak ada lagi yang kayak gitu karena zamannya udah berubah. Jadi bukan lagi orang yang ngejar-ngejar kendaraannya, tapi ya kendaraannya yang harus datang ke kita gitu ya. Sama seperti Bluebird, tadi saya bilang bahwa zaman dulu kita nggak punya marketing karena orang yang ngejar-ngejar taksi Bluebird, yang butuh taksi Bluebird gitu ya. Nah kalau sekarang mungkin ya kita yang butuh orang untuk naik taksi kita gitu. Jadi udah beda. Nah yang kedua, orang zaman sekarang itu sukanya diberi opsi. Dari rumah ke kantor opsinya apa aja ya? Ya kalau saya yang tinggal di Jakarta gitu ya, dari rumah saya ke kantor saya, ya saya punya banyak opsi sih. Saya bisa naik ojek misalnya gitu ya. Saya bisa naik taksi, saya bisa naik busway Transjakarta, saya bisa naik MRT terus turun di mana, lalu nyambung ojek misalnya gitu ya. Opsinya banyak. Masing-masing dengan pro and cons-nya, harganya berapa, convenience-nya seperti apa. Tapi yang penting intinya adalah orang sekarang itu sukanya diberi opsi. Nah, zaman sekarang orang-orangnya juga pengennya menggunakan ya rute yang tercepat dari titik A ke titik B, sehingga penggunaan navigasi itu menjadi suatu keharusan. Orang sekarang itu sukanya transparansi, semuanya harus jelas. Dari A ke B lewat mana, semua itu kalau bisa transparan ya lebih jelas lagi gitu ya. Bahkan kalau kita naik busway atau naik MRT itu kan juga jelas gitu bahwa rutenya ada. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk kendaraan seperti taksi. Dan yang terakhir tentunya kenyamanan jadi salah satu poin dalam pemilihan, ya baik itu untuk pribadi ataupun mungkin bersama keluarga,
mau ke mall atau kemana gitu ya. Kenyamanan itu menjadi satu poin penting dalam pemilihan moda transportasi juga. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, Bluebird itu mengadresnya dengan total mobility solution yang kita sebut dengan 3M. By the way, 3M kita udah duluan dibandingin 3M-nya pemerintah. Kebetulan sama-sama namanya 3M gitu ya, cuman 3M kita itu multi channel, multi product atau multi service, dan yang ketiga adalah multi payment. Nah, yang pertama multi channel ini artinya strategi kita adalah layanan Bluebird itu sebisa mungkin diakses dari banyak channel, baik itu channel milik Bluebird sendiri maupun channel lain yang di luar Bluebird gitu ya, misalnya melalui partner strategik kita. Nah, saya ngasih contoh aja, saat ini layanan Bluebird itu bisa didapatkan melalui aplikasi My Bluebird, app kami sendiri, lalu bisa melalui call center. Nah, ini terus terang untuk customer loyal kami yang sudah menggunakan Bluebird dari zaman dulu gitu ya, mereka masih suka telepon ke call center, sehingga call center masih menjadi sesuatu channel penting bagi Bluebird. Kita juga bisa diakses melalui WhatsApp ya, ke chatbot kami yang namanya Baby. Bisa di stop di jalan, ataupun kalau ke mall atau di hotel itu ada taksi Bluebird juga yang kita sebut dengan pangkalan gitu ya. Dan selain itu kami juga melakukan integrasi dengan beberapa partner strategik, sehingga layanan kami bisa diakses melalui platform mereka. Contohnya saat ini kita punya integrasi dengan Gojek, kita juga berintegrasi dengan Traveloka, dengan KAI, Kereta Api Indonesia. Jadi kalau teman-teman membeli tiket kereta api gitu ya melalui aplikasi KAI Akses namanya, nah itu bisa sekaligus dibandel dengan taksi Bluebird sebagai first mile dari rumah ke stasiun maupun last mile dari stasiun ke tempat tujuan, langsung dari aplikasi KAI Akses. Nah, hal yang sama juga kita lakukan dengan Garuda Indonesia. Aplikasi Fly Garudanya mereka itu juga seperti itu. Sambil beli tiket Garuda, anggaplah mungkin Jakarta, Surabaya gitu ya, itu bisa sekalian dibandel dengan taksi Bluebird untuk first mile dari rumah ke bandara dan last mile dari bandara Surabaya ke ya whatever the final destination is gitu ya. Nah, dan masih banyak lagi integrasi yang sudah kami lakukan dan akan kami lakukan. Contohnya misalnya baru-baru ini kami melakukan launching pengiriman barang. Kalau teman-teman suka belanja online melalui Shopee, nah sekarang itu Shopee udah menggunakan taksi Bluebird untuk pengiriman barang mereka yang istilahnya mungkin pembelian yang barangnya besar gitu ya, dan butuhnya instan. Nah itu menggunakan taksi Bluebird sebagai delivery-nya. Nah, dan dalam waktu dekat juga di aplikasi Shopee itu bisa memesan taksi Bluebird melalui ya aplikasi Shopee. Nah, semua ini bisa dicapai karena kami telah berhasil mentransformasikan sistem dispatching kami atau sistem pemesanan dan apa ya istilahnya, dispatch itu istilahnya apa ya, pemesanan dan pengalokasian taksi gitu ya, menjadi lebih modern lagi, lebih modern, dan yang paling penting adalah kami mengembrace open platform. Jadi platform yang kami bangun itu nggak boleh proprietary, nggak boleh istilahnya tertutup gitu ya. Kita harus open sambil tetap menjaga security tentunya,
Tapi objektifnya adalah dengan kita menggunakan open platform, kita bisa dengan lebih gampang berintegrasi dengan partner-partner kita tersebut, dan bisa lebih gampang lagi untuk mencari partner-partner strategik lainnya. Gak cuman yang ada sekarang, tapi juga kita bisa lebih cepat lagi untuk mencari partner-partner lain yang akan berintegrasi dengan kita. Nah, M yang kedua adalah multi product. Jadi kebutuhan mobilitas orang itu kan beda-beda ya. Bluebird sebagai perusahaan transportasi itu berusaha mengadres hal ini dengan memberikan pilihan melalui aplikasi My Bluebird kami. Ya kalau teman-teman mungkin notice atau ingat gitu ya, Bluebird itu adalah perusahaan transportasi, bukan perusahaan taksi gitu ya. Jadi selain taksi kita punya banyak service lain seperti car rental, kita juga ada bus dengan Big Bird-nya kami gitu ya. Nah, kami berusaha untuk memberikan semua layanan itu di dalam satu genggaman gitu, di dalam ya app kami My Bluebird. Jadi saat ini di aplikasi My Bluebird kami memberikan banyak pilihan service dari taksi reguler, taksi eksekutif, car rental, nantinya bus juga akan masuk gitu ya. Kalau teman-teman mungkin pernah naik shuttle bus Bandung Jakarta yang namanya City Trans, nah itu juga merupakan part of Bluebird Group family gitu. Nah, nantinya itu juga akan kita merge jadi satu, sehingga kita bisa memberikan banyak layanan dalam satu aplikasi, dalam satu genggaman gitu ya. Dan bahkan nggak menutup kemungkinan nantinya ya layanan dari partner-partner kami yang tadi seperti KAI atau Garuda itu juga bisa didapatkan dalam aplikasi My Bluebird gitu. Sehingga cita-cita kami menjadi yang namanya MaaS atau Mobility as a Service, atau mungkin istilah awamnya apa ya, mungkin super app untuk transportasi gitu ya, itu bisa benar-benar tercapai di kemudian hari. Dan M yang terakhir adalah multi payment. Bluebird adalah satu-satunya perusahaan transportasi yang memiliki sekian banyak opsi pembayaran bagi customer-nya gitu ya, mulai dari cash, credit card, debit card, semua e-wallet besar seperti ya GoPay, ShopeePay, Link Aja, Dana, bahkan kita juga punya yang kita sebut e-voucher, ini punyanya Bluebird gitu ya. Nah itu semua bisa dijadikan ya opsi pembayaran di Bluebird gitu. Bahkan ya gimana Pak Soda kalau misalnya saya nggak punya aplikasi My Bluebird gitu, tapi saya mau bayarnya tetap non-tunai nih, nggak mau pakai cash. Nah di Bluebird kita juga bisa menerima pembayaran melalui QRIS atau QRIS yang dapat di scan dengan aplikasi apapun yang ya bisa menggunakan QRIS gitu ya. Jadi benar-benar strategi kita adalah memberikan opsi kepada customer kami, kepada pelanggan kami untuk bisa menggunakan apa aja, dan itu semua hanya bisa tercapai kalau kita berintegrasi dan kita udah istilahnya menggunakan digital gitu ya. Kalau nggak digital ya itu akan repot sekali, banyak manual di belakang lah gitu ya. Jadi ya semua itu akan bisa terrealisasi kalau kita sudah digital dan kita open. Nah lalu ya ekosistemnya gimana sih untuk bisa mensupport 3M tersebut? Yang kami coba lakukan di Bluebird adalah kami membuat sebuah sistem yang mungkin scalable,
fleksibel, intelijen, dan robust yang menjadi ya otak atau orkestrator dari banyak sistem yang kami gunakan gitu ya, baik dari sisi user, dari sisi driver maupun dari staff di Bluebird itu sendiri. Nah, sebagai fundamentalnya ya kami menggunakan ya beberapa core aplikasi yang standar lah gitu ya, misalnya ERP, CRM, kita juga ada BI gitu ya. Namun itu semua ditopang dengan aplikasi-aplikasi yang kami develop sendiri. Ya misalnya untuk customer kami punya My Bluebird app. Untuk dispatching kami membangun suatu sistem yang kita sebut dengan BB Dispatch gitu ya. Lalu untuk driver kita juga membekali mereka dengan apps juga yang kita sebut BB Driver. Dan ini yang sangat-sangat ada satu yang sangat menarik. Semua armada taksi kami itu sudah menggunakan IoT device di taksinya gitu. Jadi bagaimana sih IoT device-nya Bluebird ini? Jadi kita menggunakan sebuah apa ya, mungkin semacam mini komputer, saya bisa sebut mini komputer, bentuknya mungkin kotak gitu ya, mungkin seperti head unitnya mobil zaman sekarang. Dari depan, tampilan depannya ya mungkin just like another Android device gitu, yang kita custom. Jadi dari sisi user mungkin atau penumpang, mereka melihatnya, oh taksi Bluebird sekarang udah keren ya, argonya digital, nggak kayak zaman dulu lagi gitu. Tapi itu cuma tampilan di depan. Bagi kami di Bluebird atau di IT, yang paling penting adalah belakangnya, karena alat tadi itu connected to the cars gitu ya, dengan menggunakan port OBD kita bisa mendapatkan ya banyak data dari mobil itu sendiri, dan data telemetri ini secara berkala, secara frequently itu dikirim ke server kami di cloud gitu. Dan dengan seluruh data telemetri yang kami dapatkan itu, ya bagi kami IoT ini adalah pembuka jalan bagi kami untuk mengembangkan banyak hal di masa depan. Ya kebayang dengan segala data yang kami punya, itu tim data kami bisa bekerja istilahnya ya menciptakan banyak hal lah gitu dengan AI modeling gitu ya. Ya misalnya ya dengan data GPS-nya bisa melakukan mungkin location intelligence, demand prediction, di mana lebih banyak demand untuk sopir taksi kami gitu. Dan dengan sensor-sensor lain atau data-data lain yang kita dapatkan, kita juga bisa misalnya membuat model untuk fuel consumption atau predictive maintenance. Jadi banyak hal yang bisa kami capai dengan penggunaan ya IoT device di dalam ya fleet kami. Yang kalau digambarkan arsitekturnya secara sederhana, kira-kira seperti ini ya. Jadi ya di tengah sini ya istilahnya mungkin otaknya gitu, kami membangunnya di cloud ya, macam-macam. Di sana ada compute engine, database, hingga AI yang semuanya saling terintegrasi dengan menggunakan API, baik itu internal API maupun external API. Yang ya semuanya ini centralized di cloud, di platform yang kami sebut dengan BB One atau Bluebird One Platform. Jadi
ya secara teknologi sebenarnya Bluebird ya nggak malu-maluin lah gitu ya. Kami sudah menggunakan cloud, teknologi stack terbaru, IoT di semua armada taksi, ya bahkan juga ya kami juga menggunakan AI. Nah, namun sekali lagi mungkin ya when it comes to innovation, menurut saya sih yang paling penting itu adalah solution. Solution is more important than technology. Yang paling penting itu adalah problem solving gitu, memecahkan masalah. Cuma teknologi canggih gitu ya, jika tidak memecahkan masalah yang ada gitu. Lebih parah lagi jika malah membuat masalah yang baru gitu. Jadi saran saya berinovasilah dengan spirit untuk solving the problem, bukan dengan spirit for the sake of using new technology gitu. Dan ini ya menjadi lesson saya yang ketiga dan mungkin yang terakhir buat teman-teman gitu ya di sini, terutama teman-teman mahasiswa, ketika kalian sudah lepas dari dunia kampus dan memasuki dunia pekerjaan, baik itu bekerja sebagai misalnya bekerja di perusahaan atau menjadi entrepreneur, bangun mental atau spirit untuk solving the problem. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, percuma kita punya teknologi canggih jika nggak memecahkan suatu masalah gitu. Lebih buruk lagi jika kita malah membuat masalah yang baru tadi, membuat masalah yang baru lagi. Jadi selalu kembangkan spirit untuk memecahkan masalah. Ya, saya rasa mungkin saya cukupkan demikian pemaparan saya hari ini. Semoga nggak terlalu jelimet dan membosankan. Saya kembalikan ke Pak Rio sebagai moderator. Silakan Pak Rio. Baik, terima kasih Pak Suhada atas presentasi yang sangat menarik. Jadi yang bisa saya ambil tadi itu ternyata digital transformation itu tidak hanya tentang IT juga ya Pak ya. Jadi ada people dan innovation. Kemudian bagaimana dukungan manajemen itu sangat penting, karena misalkan jika kita ingin mengimplementasikan suatu perubahan, tidak didukung oleh manajemen itu hasilnya akan gagal gitu ya Pak. Dan lalu juga ada dari manajemen itu menentukan goal dari organisasi, kemudian dieksekusi dengan talent-talent yang memiliki skill untuk mencapai tujuan itu. Dan juga tadi ada banyak sekali inovasi-inovasi yang dari Bluebird yang sudah kita lihat untuk mencapai target-target dari Bluebird. Oke, untuk sekarang bagaimana jika kita masuk ke question and answer session. Untuk mahasiswa, jika ada yang bertanya, silahkan raise hand atau bisa dengan ketik di chat box ya, silahkan. Terkait dengan materi dari Pak Suhada. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, mungkin sambil menunggu ada yang bertanya, saya ingin bertanya gitu Pak. Tadi saya mendengar adanya dukungan manajemen itu penting ya, atau manajemen komitmen untuk suatu implementasi atau perubahan di organisasi. Nah, bagaimana jika terjadi perubahan manajemen atau misalkan kan dari sisi direkturnya itu atau boardnya itu mungkin bisa berubah gitu? Apakah mungkin terjadi perencanaan yang sudah dibuatkan oleh manajemen sebelumnya itu berubah gitu Pak? Apakah di cancel atau apakah pernah terjadi, atau jika sudah pernah, bagaimana sih mengantisipasinya seperti itu Pak? Oke, ya mungkin seperti ini sih kalau kita bicara mengenai Bluebird ya atau mungkin di dunia perusahaan gitu ya.
di setiap perusahaan itu kan pasti ada yang namanya BOD dan BOC, gitu ya. Board of Directors dan juga Board of Commissioner. Yang artinya ya BOD bisa aja berubah, dan strateginya juga bisa aja berubah. Tapi tetap ada mekanisme kontrol dari BOC atau dari komisaris, gitu ya, yang akan memastikan bahwa perubahan strategi tersebut tidak keluar dari jalur yang apa ya, yang istilahnya yang sudah ditetapkan sebelumnya, gitu. Nah, saya mengambil contoh di Bluebird, kita baru-baru aja istilahnya berubah struktur organisasi, gitu ya. Di akhir September tahun ini, akhir Agustus tahun ini, itu Bluebird mengadakan RUPS, rapat umum pemegang saham, dan di RUPS itu ditetapkan bahwa direktur utama Bluebird itu berganti. Nah, ya tentunya pergantian ini seperti yang Pak Ayo bilang tadi, bisa saja membuat beban strategi juga, gitu kan. Ya wajar lah, setiap orang pasti punya strateginya sendiri dan punya agendanya sendiri dan punya caranya sendiri untuk ke depannya seperti apa, gitu ya. Namun ya itu tadi, kita punya Board of Commissioner atau Dewan Komisaris, dan mereka ya tetap menjaga supaya itu semua tetap sesuai track-nya lah, gitu ya. Dan bahkan mungkin kalau case-nya Bluebird, ya direktur utama sebelumnya sekarang itu ditarik menjadi komisaris utama, gitu. Jadi ya walaupun beliau tidak lagi di eksekutif istilahnya, tapi ya, beliau sebagai komisaris utama bisa menjaga bahwa apa yang beliau telah letakkan sebagai ya fundamental mungkin, gitu ya, untuk Bluebird ke depannya itu ya nggak akan jauh lah ditinggalkan. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Mas Ada. Jadi yang saya dapatkan dari zaman Pak itu ada tim pengawal itu istilahnya sudah ya. Jadi ada banyak tim yang bisa memastikan kalau implementasi sebelumnya itu tidak putus di tengah jalan. Oke, terima kasih Pak Swada. Sudah ada pertanyaan dari Saudara Yosep Novento Nugroho. Bagaimana cara tetap menyeimbangkan kebutuhan fitur dari tim bisnis dengan IT, maksudnya ya, mungkin ini kepotong ya. Jadi menyeimbangkan kebutuhan fitur dari tim bisnis dengan IT. Jadi kan harus IT itu mungkin yang bisa kita lihat itu harus jalan dengan bisnis ya kalau sekarang ya Pak ya. Nah, bagaimana di Bluebird itu menyeimbangkan bisnis fitur dari tim bisnis dengan IT? Mungkin ya. Ya, saya coba jawab ya. Ini menarik sih, kayak saya rasa ini menjadi suatu challenge di mana-mana, gitu ya, di mana ya mungkin bisnis pengen terus bergerak maju cepat, sedangkan IT-nya mungkin ya dengan segala keterbatasannya ya nggak bisa istilahnya mensupport secepat yang diinginkan oleh bisnis. Jadi menurut saya sih yang paling penting di sini adalah transparansi, gitu ya, di mana antara bisnis dan juga IT itu harus transparan. IT harus mengerti kebutuhan bisnis itu seperti apa, sehingga mereka juga dapat sense of belonging, ya, bahwa oke, saya mengerti kenapa si bisnis menginginkan untuk mempunyai feature seperti ini, gitu. Tapi juga ya karena kita sama-sama transparan, ya IT juga bisa istilahnya men-challenge atau memberikan masukan-masukan kepada bisnis. Kenapa sih kamu pengen feature itu? Menurut saya itu nggak make sense loh, misalnya seperti itu kan. Dan jadi bisa sama-sama berdiskusi untuk mencari solusinya. Nah, di sisi yang lain,
karena transparansi tadi itu ya bisnis juga mengerti bahwa oke, di IT itu alokasi resource-nya cuman segini gitu ya. Anggaplah misalnya di squad-nya itu cuman ada sekian orang. Ya nggak mungkin juga kayaknya kalau saya memaksakan mereka untuk bisa deliver feature yang saya mau dalam waktu yang cepat gitu. Jadi ya paling penting menurut saya adalah transparansi. Gimana kita membangun transparansi itu ada banyak hal yang bisa kita explore gitu ya. Kalau di Bluebird salah satunya yang kami lakukan adalah dengan ya agile squad tadi itu, di mana kita punya agile squad, masing-masing squad itu mensupport suatu bisnis atau suatu produk, dan ada product owner-nya yang juga secara bersama-sama itu dengan squad tadi membangun produk itu menjadi lebih baik lagi, sehingga semuanya lebih transparan dan way of working-nya juga menjadi lebih enak. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih Pak Suhada. Jadi Saudara Yosep, jawabannya mungkin tadi ada transparansi ya. Jadi kita harus dari IT dan divisi manajemen bisnis itu harus saling bersinergi seperti itu. Jadi jika transparansinya baik, maka akan saling mendukung gitu pada intinya. Nah, kemudian saya lanjut ya Pak ya. Ada pertanyaan dari Koniati, IT 4201. Izin bertanya Pak, jika ada teknologi baru, mungkin teknologi yang dikeluarkan oleh Bluebird mungkin ya, apakah Bluebird mengukur tingkat penerimaan teknologi oleh penggunanya? Jika iya dan hasilnya terima dengan baik, tindakan seperti apa yang dilakukan? Mungkin jadi contohnya ada yang Bapak pernah menyinggung BBM itu ya Pak ya? Nah, apakah penerimaannya baik atau tidak? Atau jika ada teknologi baru, diukur nggak sih usernya itu banyak yang pakai atau enggak seperti itu Pak? Mangga Pak. Betul. Jadi mungkin BBM itu atau platform di BlackBerry itu menjadi lesson learned juga bagi kami gitu ya. Ketika itu kita lebih mementingkan inovasi dan teknologi tanpa mengukur sebenarnya penerimaannya seperti apa gitu. Nah, dari lesson learned tersebut ya along the way ke sekarang, di mana sekarang ini zamannya udah zaman produk digital, kita udah bicara dengan data gitu ya, segala sesuatunya sebaiknya itu data driven gitu. Ya kita mengukurnya dengan data yang pastinya gitu. Ya contohnya misalnya ya untuk aplikasi My Bluebird kami. Nah, itu kita membuat beberapa atau banyak tracking di aplikasi kami, yang dari sana kita bisa mengukur sebenarnya feature tersebut penggunaannya seperti apa sih, atau ya misalnya kita juga bisa ngelihat funneling-nya, orang menggunakan My Bluebird itu rata-rata berhentinya di mana sih? Apakah memang berhentinya ketika akhirnya booking taksi, atau ternyata ada dari 100 orang yang masuk ke aplikasi My Bluebird yang booking taksi ternyata cuma 10 gitu. Kan artinya kan cuma 10%. Ada yang salah nih. Apa nih yang salah sehingga cuma dari 100 jadi 10 gitu. Nah, dengan ya tracking tadi itu kita bisa menganalisa kesalahannya itu di mana gitu. Nah, cara lain yang mungkin bisa kita lakukan adalah ya A/B testing sih. Kalau teman-teman ya saya yakin ya pada paham ya A/B testing ya, di mana kalau kita pengen mengeluarkan sesuatu yang baru, ya kita coba ukur antara yang baru itu dengan yang lama. Misalnya ya mana nih yang lebih baik, apakah ternyata yang lama lebih baik daripada yang baru. Nah, kalau udah seperti itu hasil dari datanya ya mau nggak mau ya kita scrap. Oke, berarti ya it doesn't work. Tetap masih lebih baik yang lama. Kalaupun nanti kita mau menggantikan yang lama itu ya kita harus mencari sesuatu yang lain lagi untuk menggantikan yang lama itu. Jadi kesimpulannya sih
tetap harus diukur, dan cara mengukurnya ya kita harus pakai data, nggak bisa pakai feeling. Oke, terima kasih Pak Suhada. Jadi memang kita harus bisa mengukur ya apakah aplikasi ini pakai atau tidak. Untuk kasus yang BlackBerry itu jika tidak banyak yang menggunakan, apakah langsung di-cut atau dilanjutkan atau gimana Pak? Atau dipromosikan lebih lanjut gitu? Waktu dulu itu. Ya, terus terang saya kurang tahu juga ya Pak Rio ya, karena itu zaman dulu saya belum ada di Bluebird, tapi yang pasti sih dari cerita yang saya dapatkan ya memang saat itu kita kurang tanggap aja gitu ya. Kita merasa bahwa kita udah pioneer nih, punya aplikasi di BlackBerry gitu ya. Kita nggak ngelihat perkembangan zaman di mana BlackBerry itu ditinggalkan orang gitu. Orang beralih kepada Android dan iOS, dan aplikasi itu banyak berkembang di Android dan iOS. Nah, jadi mungkin lesson learn-nya di sini adalah teknologi itu rapidly changing. Gitu. Jadi kita harus aware, kita harus peduli terhadap lingkungan kita, harus selalu mengobservasi apa sih yang lagi ngetren sekarang, dan atau lebih baik lagi ya apa sih problematika yang ada sekarang sehingga kita bisa mencari sesuatu solusi dengan digital untuk memecahkan masalah tersebut. Dan ya kalau teman-teman mungkin membaca tentang sejarah gimana Gojek terbentuk, atau beberapa startup dan ya digital native company yang lain terbentuk gitu ya. Semua itu pasti berangkat dari sebuah problem solving gitu. Ada problem yang mau dipecahkan dan bagaimana mereka menggunakan digital untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi ya kembali lagi observasi itu penting, mentality itu juga penting, dan ya inovasi sih terakhir. Baik, terima kasih Pak Suhada. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Hilal. Apakah ada antisipasi untuk setelah dari BB disrupsi teknologi ride hailing, apakah ada antisipasi untuk disrupsi selanjutnya, misalkan self driving car seperti itu, Pak? Pertanyaan Pak Hilal susah ya. Terlalu futuristik nih Pak Hilal nih. Jadi gini sih, sebenarnya kalau ngelihat tadi kan sejarah Bluebird ya, bisa dibilang Bluebird ini yang namanya inovasi itu ada di dalam gennya Bluebird lah gitu ya. Secara genetik ya Bluebird ini selalu berinovasi. Salah satu inovasi yang kami lakukan di tahun 2019 adalah memasukkan mobil listrik atau menggunakan mobil listrik sebagai armada taksi kami. Nah, tahun 2019 itu kita menggunakan 25 mobil listrik merek BYD untuk regular taksi. Jadi taksi yang warna biru itu ada 25 taksi listrik menggunakan mobil merek BYD ya, ini mobil listrik buatan Cina. Dan untuk eksekutif taksinya atau Silverbird kami menggunakan 4 mobil Tesla sebagai mobil listriknya. Nah ini sebenarnya suatu inovasi yang breakthrough sih menurut saya ya, karena di saat belum banyak penggunaan mobil listrik, apalagi taksi menggunakan mobil listrik, yang notabene investmentnya itu besar, infrastrukturnya mungkin belum begitu siap ya di Indonesia. Bluebird sudah duluan nih, dan bahkan dengan Bluebird menggunakan mobil listrik sebagai armada taksinya,
itu kami berhasil membuat pemerintah mempercepat undang-undang mengenai mobil listrik. Jadi ya, apa istilahnya ya, mungkin nyombong sedikit ya, sedikit banyak Bluebird mempunyai andil untuk mempercepat ya undang-undang tentang mobil listrik di Indonesia. Nah, ya sayangnya 2020 terus ada COVID gitu ya, dan kami sebenarnya saat itu di 2020 itu udah mempunyai plan untuk menambah sekitar, saya lupa tepatnya, tapi lebih dari ratusan mobil listrik lagi untuk beroperasi di Indonesia. Cuma sayangnya ya COVID-19 kita harus melakukan replanning gitu ya. Nah, balik ke pertanyaan Pak Hilal mengenai self-driving car, ya this is one of our dream lah. One of our dream is self-driving car di Bluebird. Cuman kalau ditanya kapan gitu, terus terang saya belum bisa jawab. Jadi ini roadmap-nya masih agak panjang sih untuk self-driving car, karena mungkin kita nggak hanya bicara mengenai teknologi gitu ya. Kalau misalnya ngomongin teknologi, kan katanya Bluebird udah punya Tesla nih, mungkin tinggal ditambahin beberapa hal, ya bisa jalan lah gitu ya. Jalan di pool doang gitu ya. Tapi kalau jalan sampai keluar, risetnya lumayan panjang. Tapi yes, ini adalah salah satu mimpi kami, seperti juga mobil listrik, di mana kami adalah pionirnya gitu ya, dan mudah-mudahan untuk kedepannya self-driving car juga kami bisa menjadi pionir di sana juga. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Suhada dan Pak Hilal atas pertanyaannya. Jadi intinya Pak, putus Pak. Ya, udah nge-lag aja nih. Oh, ya. Sebentar Pak, saya kayaknya harus ganti koneksi. Ini benar disrupsi nih Pak, disrupsi. Oke ya. Maaf, koneksinya tadi error. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari mahasiswa atau dari dosen? Masih ditunggu. Udah sepertinya. Lagi. Oke, sudah. Kalau sudah, mungkin kita sudahi. Sebelumnya kita sesi foto bersama dulu mungkin ya Pak.